Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herisa Ardianti Mulia dari kelompok 1 studi hadis. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang, pengertian hadis, dan kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, latar belakang. Sebagai wahyu verbal yang memuat banyak aturan secara global, Al-Quran memerlukan penjelasan al-hadis sebagai bentuk wahyu yang lain. Jika Al-Quran merupakan firman Tuhan, maka al-hadis adalah sabda Nabi yang banyak memberikan penjabaran terhadap kemujmalan Al-Quran. Hubungan simbiotik Al-Quran dan al-hadis tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa yang tersebut kedua bersifat inferior dibanding yang pertama. Al-hadis sebagai penjabar dan penjelas terhadap Al-Quran sering mempunyai tingkat kepastian hukum yang lebih besar, sebab dalam memberikan penjabaran, seringkali teks Al-hadis membatasi keumuman dan kemutlakan Al-Quran, atau taksis al-am wal takkid al-mutlak. Dalam kondisi seperti ini, lafaz yang khusus atau khas dan lafaz yang terikat dengan batasan tertentu atau mukhayyad relatif lebih mempunyai tingkat kepastian hukum lebih tinggi ketimbang lafaz am dan lafaz mutlak yang masih perlu dibatasi cakupan dan ruang lingkupnya. Selanjutnya yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara perkataan atau percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum syara'. Itulah pengertian hadis secara bahasa dan secara istilah. Berikutnya yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Maksudnya, sunnah berfungsi sebagai penjelas tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya, pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah atau tafsir dibangun sebagai penjelas. 2. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau sunni as-subut. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan generasi. Maka ia memberi faedah absolut sebenarnya atau khaca as-subut dari Nabi. Kemudian di antaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti atau disebut khot ad-dilalah, dan secara relatif petunjuknya atau disebut druni ad-dilalah. Sedangkan sunnah di antaranya ada yang mutawatir yang memberikan faedah khoti us-subut, dan di antaranya bahkan yang mayoritas ahad atau beriwayatnya secara individual, memberikan faedah relatif kebenarannya az-zani as-subut, bahwa ia dari Nabi meskipun secara umum dapat dikatakan khoti as-subut. Sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh teman saya yaitu Kirani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Oktavia Putri dari kelas SMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik atau penjelas dan penguat bagi Al-Quran, baik sebagai bayan tahrir, bayan tafsir, bayan taksis al-am, dan bayan tabdilah. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadis Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadis Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, karena dalam
Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah, serta mengancam orang yang menyelisihinya. Selanjutnya adalah perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama adalah hadis nabawi. Menurut istilah, pengertian hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi, sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Yang kedua adalah hadis qudsi. Dinisbahkan sebagai kata quds, nisbah ini mengesankan rasa hormat, karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata takdis berarti menyucikan Allah. Takdis sama dengan tahrir, dan taksa sama dengan tatahara atau suci, bersih. Allah berfirman dengan kata-kata malaikatnya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan diri kami karena Engkau. Tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yakni membersihkan diri untukmu. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Kesimpulannya ialah, hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan pengakuan. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Hadis merupakan sumber hukum kedua, sehingga hadis memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bayan tahrir, bayan tafsir, bayan taksis al-am, dan bayan tabdilah. Meskipun demikian, hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran memiliki perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.